Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel saya, channel Nur Hidayat bin Sewa. Salam sehat selalu, rahayu, rahayu, rahayu. Salam pengangguran. Halo, salam pengangguran. Kenapa saya menyalami pengangguran? Karena tema video saya yaitu berjudul dengan batu akik anggur. Lebih lengkapnya anggur Pacitan yang sederhana. Batu akik anggur Pacitan ini ya, apabila teman-teman melihat batu akik seperti ini, berarti ini namanya batu akik anggur. Batu akik anggur ya. Ini seratnya seperti serat kura, seperti serat punggung kura-kura ya. Ini senternya terlalu terang. Nah seperti ini. Nah seratnya seperti punggung kura-kura ya. Oke. Batu akik anggur Pacitan ini sesuai dengan namanya. Dapat berasalnya dari mana? Ini sesuai dengan nama. Batu akik anggur Pacitan ya, berarti berasal dari Pacitan, hasil bumi atau hasil penggalian di daerah Pacitan. Batu akik di daerah Pacitan terdapat batu semacam anggur seperti ini ya. Batu akik anggur Pacitan ini seperti biasa, saya tidak bosan-bosan menerangkan tentang energi dari semua batu. Energi dari semua batu ini ada energi 4. Ada 4 energi yang terdapat di dalam batu akik anggur Pacitan ini khususnya, yaitu 4 unsur, yaitu 1 unsur tanah, 2 unsur udara, 3 unsur panas, unsur api atau unsur panas, dan 4 unsur air. Tetapi batu akik anggur Pacitan ini itu lebih banyak mengandung unsur air. Kalau dicocokkan dengan hari lahir, ini cocoknya orang yang lahir di hari Senin 1, hari Rebo boleh, hari Jumat boleh. Ini cocoknya nih, sebab memiliki kandungan air lebih banyak anggur, dan dipakainya juga adem. Jadi ada 3 hari ya. Hari Sabtu juga boleh saja, semua hari memang boleh. Semua hari lahir
boleh memakai batu ini. Tapi kalau berdasarkan dengan simbol-simbol, hari Senin itu lebih cocok dan hari Rebo ini cocok, karena Senin itu kan bunga, sedangkan hari Rebo itu daun, jadi cocok memakai batu akik anggur. Ini nggak muat di sini. Batu akik anggur ini lebih banyak energi airnya ya, berarti manfaatnya itu untuk pengademan manfaat alami, untuk menetralisir energi negatif yang ada dalam tubuh manusia. Jadi ini kalau memakai ini dilihatnya segar, seperti habis mandi, walaupun nggak pernah mandi ya, ini kelihatannya segar aja. Pokoknya ada orang yang nggak pernah mandi 1 bulan terus memakai batu anggur ini, itu kelihatannya segar aja gitu. Cuman ya jangan seperti itu juga kali, tetap harus mandi lah. Iya, tetap harus mandi dong, kan kebersihan adalah sebagian dari iman ya kan, an-nadzafatu minal iman ya kan. Iya, Rasulullah saja mengatakan seperti itu ya. Jadi kita harus mandi ya, tetap jangan mentang-mentang punya batu akik anggur lalu nggak pernah mandi, super duper jorok itu. Iya. Jadi nasihatnya ya sebenarnya ya intinya untuk pengasihan lah intinya. Cuman kan orang kalau saya ngomong langsung ke pengasihannya, nasihatnya untuk pengasihan lah, langsung ke klinik, orang langsung beranggapan ini ada khodamnya atau ada apanya lah ya, padahal enggak, ini memang unsur batunya memang adem. Lalu bagaimana dengan yang lahirnya hari Selasa yang simbolnya api? Itu bagaimana? Jangan, lebih baik jangan, karena api. Jadi orang yang lahirnya hari Selasa itu dia mempunyai energinya, penghidupannya dari api yang selalu berkobar ya, semangatnya besar. Orang yang lahir dari Selasa itu semangatnya besar, berkobar seperti api. Lah kalau memakai batu ini nanti apinya padam gimana? Nanti apinya padam atau mati ntar apinya, jadi semangatnya nanti hilang. Ini menurut simbol ya, maksudnya menurut inilah ya, dan memang secara ininya juga beneran loh, secara nyatanya memang benar. Saya bukan hanya sekali 2 kali, ini sering saya punya temen ya, ada tamu juga yang datang ke saya juga seperti itu ya, yang lahir hari Selasa. Kok saya katanya memakai batu akik itu bagus, tapi kok saya setiap pakai batu akik kok nggak ngefek ya, malah saya semakin terpuruk. Nah, saya tanya lahirnya hari apa? Selasa. Terus pakai batu akiknya apa? Batu akik anggur. Aduh, mohon maaf sekali, bukannya apa-apa, ini batu akik anggur ini mengandung energi banyak air, sedangkan situ itu lahirnya hari Selasa yang hidupnya ini digandrungi oleh energi air, yang diliputi oleh energi air, api. Hari Selasa itu hidupnya ini diliputi oleh energi api, sedangkan memakai batu akik seperti yang banyak airnya itu maka energi apinya itu padam, hilang, mati, bahkan akhirnya apa, usahanya semakin menurun. Mohon maaf, ini sih susah yang ngejelasinnya ya, memang agak susah sih, memang kenyataannya memang seperti itu gitu loh. Tapi ada sih, ada bisa saja ini
mitos, bisa boleh, tapi sesuai dengan pengalaman saya dari orang-orang yang hari lahir Selasa itu, lebih baik jangan memakai batu ini, pakainya ya batu akik yang dari kayu yang bekas kayu terbakar ya, batu yang fosil kayu, dan kayu itu bekas terbakar, kayu areng tapi sudah membatu, ada batu yang hasil fosil dari kayu yang sudah terbakar, ada itu yang sudah menjadi batu ada. Tapi kalau yang anggur Pacitan ini ya kembali lagi untuk energi batu anggur Pacitan ini untuk pengasihan ya, energinya, manfaatnya satu untuk kesehatan, tapi kesehatannya ini menuju ke air gitu loh, condongnya ke air, condongnya. Memang setiap batu ya itu mengandung berkhasiat untuk kesehatan, tapi kesehatannya itu bagaimana batunya, wujud batunya seperti apa dulu, nanti bisa disimpulkan ini condongnya kemana. Kalau ini condongnya ke air, berarti untuk pengasihan atau untuk mengobati orang bisa, umpamanya ya air 1 gelas terus ini dicelup. Ini bukan klinik ya, ini bukan klinik, ini teknologi zaman dulu, ini sudah ada, ini bukan klinik ada jinnya atau bukan, ini memang ada energi air. Jadi air segelas ditempelin aja, lalu kita berdoa sesuai dengan keyakinan, nanti sembuh beneran. Nah sembuh beneran itu tetap kita memintanya gitu kepada yang maha kuasa, bukan kepada batu akik ini ya, bukan. Ini hanyalah sebagai sarana ya, dan sarana itu penting untuk sesuatu, untuk menyampaikan kepada Tuhan. Itu bagi mereka yang belum nggak bisa bertemu dengan Tuhan, itu sangat susah untuk berhubungan dengan Tuhan. Jadi kita harus melakukan, ada media, ada cara, ada perantara seperti ini ya, di air gelas lalu dicelupin, lalu kita berdoa sesuai keyakinan, nanti bisa untuk menyembuhkan ya, maksudnya mengobati, bukan menyembuhkan ya. Yang menyembuhkan itu Tuhan itu sendiri, ini mengobati, obat, sebagai obat, sebagaimana obat-obat ya, obat bodrek, obat panas dingin, obat sakit kepala, obat meriang ya, yang dokter ya, sesuai anjuran dokter. Karena zaman dulu tidak ada dokter ya, adanya dukun ya. Pada saat itu dukun sebagai dokter untuk sarana penyembuhan ya, dengan cara pengobatan ya. Itu teknologi zaman dulu ini, bahkan sampai sekarang pun masih bisa dipakai, seperti bagaimana layaknya obat sakit kepala ya. Obat sakit kepala, bayangkan obat sakit kepala malah segini loh, itu saja bisa menyembuhkan loh. Kita nggak tahu itu isinya apa, kalau ini kan sudah jelas itu ya. Kalau ini kan sudah jelas, jadi orang dulu ini sudah paham mengenai obat mengobat ya, pengasihan mengasihi, kasih mengasihi, sayang menyayangi ya. Ini memang sudah tidak asing lagi dari zaman ke zaman ya, dari zaman dulu sampai zaman sekarang itu masih eksis. Jadi ini seperti apa, awan bisa ya. Ini bahannya alpaka ya, atau aloy, bisa luntur bahannya. Ini size-nya ukurannya 8, terus ini besar ya.
Buat teman-teman yang ingin mendapatkan batu akik anggur pacitan ini bisa didapatkan di tukang batu, itu sangat banyak sekali ya. Atau jika kesulitan bisa hubungi saya di nomor WA saya yang ada di deskripsi ya. Baik, mungkin hanya sampai di sini saja penjelasan batu akik anggur pacitan ini beserta manfaat alaminya ya tentunya. Terima kasih atas kesetiaannya menonton video saya ya. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu.